Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, Jemaat GPI Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Dengan kemurahan Tuhan, kita semua pagi hari ini kembali diperkenankan menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, sudah berapa lama kita tidak berjumpa dalam ibadah di dalam gereja kita masing-masing pagi hari ini. Sungguh semuanya ini membelajarkan kita untuk satu perkara, apakah kita taat. Haleluya. Yuk kita baca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 20 sampai 21. Lalu kata Saul kepada Samuel, perhatikan, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Sungguh baik perkataan Saul bahwa dia taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian apa? Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Puji syukur. Dan aku membawa Agag, tetapi raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Bapak terkasih, Saul adalah raja pertama bangsa Israel setelah bangsa Israel dipimpin para hakim-hakim. Saul punya tugas yang luar biasa waktu itu diberikan melalui Nabi Samuel. Tumpas bangsa Amalek sampai raja-rajanya, sampai dengan juga binatang-binatangnya semua. Saul katakan, aku mendengarkan, aku mengikuti, tapi sayang, satu hal dan perkara, tidak ada ketaatan untuk semua apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak dikasih, antara kata taat dengan kata wajib itu hampir sama. Tapi kita hari ini dipelajari untuk taat, bukan wajib. Seperti ada sebuah undang-undang lalu lintas. Di situ ada tanda larangan dilarang parkir. Bapak kasih, itu apakah wajib atau taat? Wajib. Karena ketika kita parkir di situ, kita takut ditilang. Tapi taat, perhatikan, bukan perkara takut ditilang, tapi timbul dari hati. Misalkan, andaikan di jalan itu tidak ada tanda larangan parkir, tapi karena macet, meskipun kita berhenti di situ, kita sadar bahwa kita ini menimbulkan kemacetan, kita pergi dari situ, meskipun tidak ada larangan tanda parkir. Karena apa? Kita menyadari bahwa hal ini bukan hanya untuk kita sendiri. Kalau kita wajib, hanya untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak ditilang. Dan perkara orang mau macet atau enggak urusan. Dan Saul ketika diperintahkan Tuhan, dia berlindung di balik alasan seperti ini. Tapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik. Terus kemudian apa alasan lagi? Dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan. Seolah-olah ketika kita melakukan kewajiban kita, bukan ketaatan kita, kita ingin menyenangkan Tuhan. Perhatikan, Saul takut pada rakyat waktu itu alasannya. Dia lebih takut manusia, bukan takut Tuhan yang memberikan perintah. Sehingga dia memakai alasan ini untuk apa? Seolah-olah bukan dia, seolah-olah orang lain. Tapi dia tidak menggunakan ketaatan dari hatinya untuk taat pada apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak kasih, ada satu contoh buat kita hari ini, khususnya ibu-ibu pagi hari ini, atau bapak-bapak hari ini. Kalau ibu-ibu hari ini boleh masak, menyiapkan makanan, apakah kewajiban sebagai seorang istri, apakah kewajiban sebagai seorang ibu, sehingga masak, takut suaminya marah,
takut anak-anaknya menggerutu tidak ada masakan. Tapi apakah itu sebuah ketaatan? Bukan karena untuk dirinya supaya dia tidak dimarahi, tapi untuk menyenangkan orang lain. Perhatikan, taat itu menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan diri kita. Demikian juga kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, apakah apa yang kita lakukan hari ini untuk menyenangkan Tuhan? Karena segala-galanya apa yang kita kerjakan, semuanya harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kalau kita diperkenankan untuk boleh bersama suami istri kita, bukan untuk keegoisan kita, bukan untuk kebaikan kita sendiri, tapi hari ini apakah kita berguna untuk orang lain? Karena saya percaya kalau kita berguna untuk orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.